Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar mengenai keganasan dalam anatomi fisiologi dan ini adalah materi IPPD bab 6. Untuk yang dibahas itu adalah seperti neoplasma dan juga penyakit-penyakit keganasan lainnya atau penyakit kanker. Neoplasma ini adalah artinya itu pertumbuhan baru. Jadi kumpulan sel abnormal yang tumbuh terus-menerus, tidak terkendali, tidak terkoordinasi dengan jaringan sekitarnya. Dan ini tidak berguna untuk tubuh. Dan ini terus tumbuh meskipun faktor pemicunya telah berhenti. Dan biasanya neoplasma ini dia berbentuk seperti benjolan. Nah, semua benjolan di tubuh kita maka disebut dengan tumor. Ada yang tumor jinak ataupun ada juga tumor ganas. Jadi tumor dibagi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Penyebabnya ini biasanya disebabkan oleh tumor akibat pertumbuhan jaringan yang abnormal. Jadi sebenarnya tubuh kita itu dapat menyeimbangkan pertumbuhan dan pembagian sel dengan cara apoptosis, yaitu sel-sel yang sudah tua dan mati dan rusak akan mati. Tapi pada keadaan ini sel-sel yang tua dan rusak tidak mati, sehingga terjadi pertumbuhan sel-sel yang terus-menerus, sehingga terbentuklah neoplasma atau tumor. Biasanya tumor jinak ini faktor yang berisiko seseorang timbul neoplasma itu seperti merokok, terdapat infeksi. Jadi ada beberapa infeksi baik dari virus maupun bakteri yang akan menyebabkan untuk terjadinya kanker. Contohnya itu seperti virus HPV atau Human Papilloma Virus nanti akan meningkatkan resiko kanker serviks. Lalu untuk virus hepatitis B dan hepatitis C juga akan beresiko untuk terjadinya kanker hati. Terus pada virus Epstein-Barr akan meningkatkan resiko kanker limfoma Burkitt. Lalu pada bakteri Helicobacter pylori pada lambung maka akan meningkatkan resiko kanker lambung. Dan lalu radiasi. Jadi ada radiasi yang berpotensi untuk meningkatkan resiko kanker. Contohnya dari radiasi sinar matahari, radiasi peralatan medis seperti sinar X, CT scan, dan juga bahkan terapi nuklir. Lalu ada obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh. Nah, obat ini digunakan pada kondisi misalnya pada pasien yang baru operasi transplantasi organ. Jadi obat ini beresiko untuk meningkatkan terjadinya kanker. Lalu pola makan. Orang-orang yang sering makan sayuran, buah-buahan maka akan menurunkan resiko terkena kanker. Dan pada orang yang sering makan makanan yang berlemak tinggi, protein dan kalori tinggi, maka itu akan meningkatkan resiko terjadinya kanker. Terus pada konsumsi alkohol. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol itu akan meningkatkan resiko kanker mulut, kerongkongan, payudara, dan lain-lain. Lalu aktivitas fisik. Biasanya orang yang beraktivitas fisik seperti berolahraga ataupun aktif dalam aktivitas yang lainnya beresiko lebih rendah untuk terkena kanker kolorektal dibandingkan mereka yang aktif. Lalu penyakit seperti diabetes dan juga obesitas, di mana obesitas ini akan meningkatkan risiko kanker payudara, kanker kolorektal, rahim, dan yang lainnya. Lalu diabetes juga sama, memiliki faktor risiko yang hampir sama. Disebabkan karena pola makan yang tidak sehat serta kurangnya aktivitas fisik. Lalu faktor genetik, di mana tidak semua kanker ini bersifat genetik atau diturunkan atau keturunan, tapi pada kasus mutasi gen dapat diturunkan kepada anggota keluarga. Tumor ini terbagi menjadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak kita sebut dengan benigna.
Pada ciri-ciri tumor jinak ini atau benigna ini, biasanya ciri-cirinya adalah pertumbuhannya lambat dan berkapsul. Berkapsul maksudnya tuh dia terbungkus tumornya ini, tidak infiltrat. Tidak infiltrat itu dia tidak menempel pada jaringan organ yang lainnya, tidak menyebar atau tidak bermetastase, dan tidak merusak jaringan di sekitarnya. Biasanya kalau tumor jinak ini dapat disembuhkan dan biasanya terdapat pada punggung, bahu, lengan, leher. Untuk permukaannya bulat dan halus. Contohnya itu seperti adenoma, mioma. Adenoma ini dia terbentuknya di jaringan epitel yang melapisi kelenjar. Mioma ini terbentuknya di otot. Hemangioma ini karena ada penumpukan sel-sel pembuluh darah di kulit atau di organ internal. Ada meningioma, ini dia berkembangnya di membran yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Dan ada neuroma tumor jinak yang tumbuh di saraf, dan ada osteokondroma yaitu tumor jinak yang tumbuh pada tulang dan biasanya benjolannya di sendi. Ada juga papiloma, tumor jinak yang tumbuh di jaringan epitel pada kulit, leher rahim, saluran payudara, dan lain-lain. Jadi kalau contoh tumor jinak ini ada adenoma, mioma, hemangioma, meningioma, osteokondroma, neuroma tumor jinak, papiloma. Itu contohnya. Pada tumor ganas atau kita sebut dengan maligna. Adapun ciri-ciri tumor ganas ini tumbuhnya sangat cepat, progresif, tidak berkapsul atau tidak terbungkus kapsul, infiltratif, dia menempel kuat dengan di sekitarnya, dan terjadi penyebaran atau dia bermetastase atau dia menyebar ke organ yang lain, sel-selnya menyebar di organ yang lain, dan terjadi kerusakan pada organ sekitarnya dan dapat menimbulkan kematian pada stadium yang lanjut. Ya, contohnya kalau tumor ganas atau maligna, contohnya adalah sarkoma dan karsinoma. Kalau sarkoma ini, tumor ganasnya ini timbul pada jaringan mesenkim. Kalau karsinoma, tumor ganasnya ini berasal dari 3 lapisan germinativum. Untuk diagnosis dan pengobatan tumor, pertama itu kita menanyakan, jadi untuk mendiagnosis pada penyakit tumor ini, pertama kita melakukan anamnesa, menanyakan riwayat penyakit di keluarga, ada tidak yang mempunyai penyakit tumor atau kanker, dan gejalanya apa saja, lalu dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan penunjangnya diantaranya adalah melakukan tes darah lengkap dan mengevaluasi organ yang apakah ada organ yang terdapat benjolan atau massa. Bisa dilakukan CT scan dan MRI untuk mengetahui apakah tumornya ini sudah menyebar ke organ lain. Bisa dilakukan ronsen ataupun biopsi. Jadi diambil sampel jaringan tumornya untuk diperiksakan apakah ke arah keganasan atau tidak. Nah, contoh penyakitnya adalah CA mamai. Nah, CA mamai ini adalah kanker. CA itu kanker pada jaringan payudara yang timbul. Kenapa? Karena sel di payudara itu terus tumbuh dan berkembang, tidak terkendali. Sel tersebut bisa menyerang jaringan sekitar, bahkan selain menyerang jaringan sekitar, bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Awalnya tumor ini berasal dari kelenjar payudara. Biasanya terjadi karena faktor genetik. Jadi kalau orang tua kita ada keturunan terkena kanker payudara, maka meningkatkan resiko pada anak-anaknya untuk terkena kanker payudara. Biasanya ditemukan pada usia 40-49 tahun dan letaknya paling pertama ditemukan tumor itu atau benjolan itu paling banyak adalah di bagian atas, di bagian samping atas payudara. Penyebabnya ini tidak diketahui secara pasti, tapi ada beberapa faktor yang diduga berhubungan sehingga meningkatkan risiko kanker payudara. Seperti usia di atas 30 tahun, ada riwayat genetik atau ada keluarga yang mempunyai kanker payudara,
Terus riwayat menstruasi, jadi mensnya ini terlalu dini atau terlalu cepat, yaitu di bawah usia 12 tahun. Dan menarche lanjutan, yaitu mensnya pada usia 50 tahun. Dan secara riwayat kesehatan, terus orang yang menikah tetapi tidak melahirkan sehingga tidak menyusui anaknya. Jadi pada ibu yang tidak menyusui anak lebih berisiko terkena kanker payudara, dan juga memang ada masalah pada riwayat reproduksinya. Terus tidak menyusui, terus bagi ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi oral seperti pil KB, maka berisiko terkena kanker payudara. Terus mengalami trauma berulang kali pada payudaranya, entah karena proses operasi atau proses trauma yang lain. Terus terapi radiasi, obesitas, gaya hidup, pola makan, olahraga, dan juga stres hebat. Klasifikasi berdasarkan WHO, sifat serangannya sebagai berikut. Ada yang non-invasif dan ada yang karsinoma invasif. Kalau yang non-invasif, jadi sel kankernya ini masih berada di tempatnya. Contohnya kalau masih ada di lobus, yaitu hanya di lobus saja. Jadi kankernya ini masih dini, belum menyebar ke organ yang lain. Contohnya karsinoma ductus in situ atau karsinoma lobulus in situ. Jadi kankernya ini masih terdapat di lobus atau di kelenjar susu payudara. Nah, ini karsinoma invasif ini telah menyebar dan juga merusak jaringan yang lainnya. Dapat terlokalisasi menyebarnya pada satu tempat ataupun bisa menyebar ke yang lainnya. Terdiri dari invasif ductal karsinoma, jadi penyebaran sel kankernya ini dari saluran susu atau lobus ke jaringan payudara, bahkan sampai ke kelenjar getah bening. Ada contohnya karsinoma papilobular, solitubular, dan sikorus mucinus medular. Terus karsinoma invasif lobular ini jenis kanker payudara yang berawalnya tuh dari lobus dulu. Jadi awal tumornya ini pada lobus payudara, lalu akan menyebabkan penebalan di salah satu bagian payudara. Dan ini yang invasif lobular ini contoh karsinomanya adalah adenoid, medular, mucinous, dan inflamasi. Jadi untuk bedanya apa? Karsinoma adenoid sudah dijelaskan di buku untuk pengertian dari adenoid itu. Jadi memang karsinomanya ini atau kankernya ini berbentuk oval dan biasanya menempel atau invasif pada jaringan yang lain. Kalau yang medular dia invasif atau menempel sampai menembus kelenjar getah bening. Kalau mucinus ini menempel dan dia memproduksi gelatin tumor. Kalau yang inflamasi, kankernya ini menempel atau invasif dan kulitnya mengalami pembengkakan atau peradangan akibat pembuluh limfanya terhambat. Lalu ada yang penyakit Paget. Klasifikasi ini salah satu penyakit Paget. Jadi kankernya ini seperti terjadi kemerahan atau peradangan pada kulit atau seperti dermatitis. Biasanya ini berasal dari dalam atau di bawah kulit. Dan ini biasanya berasal dari saluran susu sehingga biasanya ditemukan kemerahannya ini di sekitar puting susu. Untuk stadium yang paling umum digunakan untuk menentukan ini kita kenal dengan TNM. T ini adalah tumor size, jadi ukuran tumornya sudah seberapa jauh tumor menyerang dalam payudara dan organ terdekat. Jadi ukuran tumornya berapa senti, seperti itu. Lalu kalau N atau node atau nodus, jadi jumlah tumornya ini sudah menyebar ke kelenjar getah bening atau regional. Jadi ada metastasis gak, ada penyebaran atau tidak ke kelenjar getah bening. Jadi jumlah tumor yang sudah menyebar ada berapa. Kalau M ini atau metastasis menunjukkan penyebaran tumor ke organ lain. Jadi penyebarannya sudah jauh. Bukan hanya di payudara dan kelenjar getah bening, bahkan mengenai organ yang lainnya. Jadi penilaian TNM ini, T ini atau ukuran tumornya, kalau T0 jadi pas diperiksa payudaranya tidak ditemukan tumor. T1
cm atau kurang. Jadi ukuran tumornya 2 cm. Kalau T2 itu antara 2 sampai 5 cm, T3 lebih dari 5 cm, T4 itu ukuran tumor itu lebih besar dari 5 cm. Jadi dan sudah ada penyebaran ke kulit atau dinding dada. Kalau yang B ini node itu tadi adalah jumlah tumor yang telah menyebar. Jadi kalau N0 jadi tidak ada penyebaran pada kelenjar getah bening, N1 ada penyebaran ke kelenjar getah bening di bagian aksila, di ketiak tapi masih bisa digerakkan. Kalau N2 sudah menyebar ke getah bening dan sudah sampai ke aksila tapi sulit digerakkan. Kalau N3 sudah menyebar ke getah bening dan di atas tulang selangka. Adapun yang M itu tadi metastasis, penyebarannya sudah berapa jauh. Kalau yang MX yaitu metastasisnya belum dapat dinilai, jadi penyebarannya belum dapat dinilai sudah sejauh apa. Kalau M0 tidak terdapat metastasis, jadi kankernya misalnya baru hanya di payudara saja, belum metastasis ke organ yang lain. Kalau M1 sudah terdapat metastasis atau sudah terdapat penyebaran kanker yang jauh. Nah, gejalanya apa saja? Biasanya muncul benjolan tidak normal, terjadi pembengkakan, rasa nyeri di bagian puting, terus terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening, biasanya dekat aksila atau ketiak, terus keluar cairan aneh di puting. Jadi pada saat putingnya dipencet itu nanti keluar cairan, bisa berwarna putih bahkan keluar seperti darah. Lalu putingnya itu tenggelam karena dia tertarik ke dalam. Pemeriksaan penunjangnya biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan sel darah, laju endap darah, dan fungsi hati. Terus tes tumor marker. Jadi tes tumor marker ini untuk sebagai penanda tumor. Apakah terdapat antigen karsinoembrionik dalam serum atau plasma. Lalu tes diagnostik lainnya yang tidak non-invasif, tidak perlu pembedahan, contohnya seperti mamografi, USG mamai, MRI, CT scan maupun PET. Kalau yang invasif dengan pembedahan, contohnya adalah fine needle aspiration biopsi atau jadi dilakukan biopsi aspirasi untuk memeriksa tumor payudaranya. Lalu bisa dilakukan biopsi atau juga insisi atau juga eksisi biopsi. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pemeriksaan sadari atau periksa payudara sendiri. Jadi pasien bisa selalu mengontrol atau memeriksa sadari itu dengan meraba payudara sendiri untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak. Lalu pemeriksaan payudara secara klinis bisa dengan melakukan mamografi maupun USG mamai. Bisa dilakukan biopsi aspirasi, trukat, biopsi terbuka, USG payudara, ronsen dada, operasi, dan juga kemoterapi. Nah, ini yang metastasis penyebaran jauh. Jadi untuk menentukan dia sudah sampai stadium berapa bisa dilihat dengan tadi TNM. T itu tumor, ukuran tumornya, N adalah nodusnya, jumlah nodus yang terkena yang sudah bermetastasis sampai kelenjar getah bening, dan M ini metastasisnya apakah penyebarannya jauh atau tidak. Bisa dilihat kalau stadiumnya 0 berarti tumornya itu tidak ditemukan, terus N-nya ini nodenya ini tidak terdapat metastasis pada kelenjar getah bening. M-nya ini juga tidak terdapat metastasis atau tidak dapat dinilai metastasisnya. Jadi itu tadi penjelasannya, tinggal dilihat aja stadium 0 sampai stadium 4. Contohnya pada stadium 4 tiap T. Jadi maksudnya tiap T ini terdapat di T ini kan tumor size. Jadi terdapat ukuran tumor yang besar. Atau ada juga yang kecil dan juga bisa jumlahnya lebih dari 1. Terus tiap N, jadi memang terdapat
metastasis pada kelenjar getah bening, di ketiak, bahkan bisa sampai ke tulang selangka. Yang M1-nya dan terdapat metastasis yang jauh itu kalau stadium 4. Nah, untuk menentukan tanda dan gejala pada kanker payudara ini tidak mudah terdeteksi. Kenapa? Karena biasanya baru diketahui bila gejalanya ini sudah sampai stadium yang lanjut. Gitu. Jadi untuk mengetahui secara dini harus pasien atau seseorang itu mesti melakukan sadari secara mandiri. Tanda CA mamai ini biasanya seperti benjolan kecil yang tidak nyeri dan cirinya itu sangat khas seperti tumor jinak, teraba lunak, batasnya tegas, dapat digerakkan, bentuk bulat dan elips. Komplikasi CA mamai ini bisa menyebar ke jaringan yang lain melalui pembuluh limfa dan pembuluh darah kapiler dan bisa menyebar melalui hematogen, melalui aliran darah. Dan bisa menyebar sampai ke hati, ke paru, ke tulang, sumsum tulang, otak, dan saraf. Biasanya mengalami gangguan neurofaskuler, gangguan saraf dan juga pembuluh darah, mengalami fibrosis pada payudaranya, bahkan sampai mengalami kematian. Fibrosis ini seperti jaringan ikat di payudara, timbul seperti jaringan ikat yang terasa kenyal di payudara. Penata laksanaan ini dilakukan pembedahan seperti mastektomi, lumpektomi, eksisi, kuadranektomi. Terus bisa dilakukan penata laksanaan selain pembedahan radioterapi. Tapi biasanya radioterapi ini seperti dikombinasikan terapi pembedahan sama radioterapi. Nah, efek sampingnya biasanya ada kerusakan di kulit sekitarnya, pasien mudah lelah, nyeri akibat adanya peradangan, dan radang tenggorokan karena sinarnya biasanya terkena sampai ke tenggorokan. Terus bisa dilakukan pemberian kemoterapi di mana ini diberikan obat-obat anti kanker yang akan menyebar dalam aliran darah. Ini fungsinya untuk mematikan sel kanker. Efeknya jauh lebih hebat seperti mudah lelah, mual, muntah, hilang nafsu makan, rambutnya rontok, dan mudah sakit. Lalu bisa dilakukan manipulasi hormonal atau diberikan obat hormon, biasanya dengan golongan obat tamoxifen untuk kanker yang sudah bermetastase, sudah menyebar. Dapat juga dilakukan oophorectomy, jadi dilakukan pembedahan. Terus kalau pengobatan kanker itu tergantung stadiumnya. Stadium 1 operasi dan kemoterapi, stadium 2 operasi dan kemoterapi, stadium 3 operasi kemoterapi dan dikombinasi dengan radiasi, stadium 4 kemoterapi dan radiasi. Kenapa dilakukan pengobatan? Karena bertujuan untuk menurunkan insidensi kanker payudara. Jadi pencegahannya ini untuk menurunkan angka kejadian penyakit kanker payudara sehingga akan menurunkan angka kematian karena kematian ini banyak disebabkan salah satunya oleh penyakit kanker. Adapun pencegahan yang bisa dilakukan, kalau pencegahan primer ini ditujukan pada orang yang sehat dan belum berisiko untuk terkena kanker. Contohnya banyak mengkonsumsi buah, sayuran yang mengandung serat vitamin C, banyak mengkonsumsi kedelai serta olahannya. Karena apa? Karena mengandung fitoestrogen yang dapat menurunkan risiko kanker payudara. Terus hindari makanan yang berlemak tinggi karena dapat meningkatkan berat badan atau kegemukan sehingga meningkatkan risiko kanker payudara. Dan stres, hindari keterpaparan radiasi yang berlebihan. Terus kalau pencegahan sekunder, pencegahan ini ditujukan pada orang-orang yang beresiko. Pencegahan ini kan untuk mencegah timbulnya kerusakan lebih lanjut akibat dari kanker itu, yaitu dengan mengidentifikasi atau memeriksa dengan memeriksa sadari atau periksa payudara sendiri serta melaksanakan pola hidup sehat. Pencegahan tersier ini ditujukan pada orang yang sudah positif menderita kanker payudara. Tujuannya untuk mengurangi kecacatan dan untuk meningkatkan harapan memperpanjang usia atau harapan hidup. Yaitu contohnya adalah dengan melakukan rehabilitasi.
Nah, rehabilitasi ini dilakukan baik secara fisik maupun secara mental dan juga sosial. Kalau secara fisik seperti rasa nyeri, mengurangi rasa nyeri, terus kalau dan juga mendapat asupan gizi yang baik. Kalau secara mental itu mendapatkan dukungan atau support dari orang-orang sekitarnya terhadap pasca operasi. Ini adalah gambar kanker payudara di mana terdapat peradangan pada kulit payudaranya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.